Assalamualaikum, what's up these people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Ini salah oknum-oknum caleg tadi, karena mereka tidak punya otak, mereka tidak punya gagasan karena orang tuanya banyak uang, karena mungkin bapaknya banyak uang, mereka datang ke masyarakat, udahlah, cakap pun kadang ada yang tak pandai bang, Ya. bahkan ada yang tak pandai baca. Ya. Ada Berarti di Bandung banyak tempat untuk anak muda. Untuk anak muda. Di Deli Serdang nggak ada. Sekarang intinya kira-kira apa penyebabnya Deli Serdang nggak ada tempat? Raja Iqbal. Iya, Oke, selamat datang Iqbal. Panggilannya Raja apa Iqbal? Panggilannya Abai bang. Abai. Tapi panggil Iqbal pun nggak apa-apa juga. Abai aja lah ya. Boleh. Itu akrabnya. Yang penting jangan panggil sayang bang. Bahaya kan, bahaya. Iya, jangan. Oke, Abai lahir di Lubuk Pakam. Lahir di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam, anak Deli Serdang. Anak Deli Serdang. Bupati tahu kau ada di situ? Enggak tahu ya. Lupa. Oh, tahu, pasti tahu ya kalau lihat Tahu ya. tahu. Pak Azari kalau lihat Abai, oh ini Abai tahu ya. Nggak tahu. Jadi Ya. belum pernah jumpa. Belum pernah bang. Belum pernah. Padahal perlu diketahui, podcast ini menunjukkan banyaknya anak muda di Deli Serdang yang potensial. Makanya hari ini kita ciptakan Bacrit Podcast agar kalian nonton sampai habis. Nah, Abai hadir di sini, kita coba untuk mengkulik, mengumpas tuntas kenapa dia mau jadi caleg muda di Deli Serdang. Bener, caleg ya? Bener, Bang. Dari partai PDS nggak? Iya. Kuningnya sama, tapi kita Golkar. Iya. PDS bukan partai Deli Serdang, ada itu. Masa nggak tahu? Kirain PSDS, Bukan. PDS. Nggak tahu. Bukan, Ya. PDS. Partai Damai Sejahtera. Kirain tadi PSDS. Bukan. Kan kuningnya sama, tapi kita Golkar. Tahu? Gitu. Oh, Golkar. Golkar. Golkar berarti kenal sama Ketua IJEK. Wis. Kenal, Bang. Wagub. Pengusaha Rajeksa. Gini. Ya, Wis. oke lah, enggak Pak apa-apa. IJEK nonton news ini. Panutan Pak IJEK. Oke, ini termasuk orang dekatnya lah. Dan hari ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Deli Serdang Dapil 1. Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Pantai Labu, Galang. Ya, ada 5 kecamatan. 5 kecamatan. Lahir di Lubuk Pakam. Sekolahnya dulu di SMA di SMA di Sutomo 1 Medan, Bang. Sutomo 1 Medan. S1 Di Telkom Bandung. Telkom Bandung. Telkom University Bandung? Bandung. Nggak di Deli Serdang? Nggak diusung? Kenapa? Nggak lewat di sini dulu. Gini. Di Deli Serdang banyak kampus, di Sumatera Utara banyak kampus, di Medan banyak kampus. Kenapa harus di Bandung? Ya pengen coba suasana baru lah. Dalam artian ya kan kita nih udah lahir di Pakam, besar di Pakam, SMA lah ke Medan. Ya secara tipikal masyarakat mungkin sama kan. Makanya kan coba dari dulu awalnya dulu pengen ke luar, Bang, luar Negeri. Pernah hampir Mesir. Al-Azhar, Malaysia. Nah, tapi juga ya nggak jadi ke sana kan. Ya tes di Jawa, rupanya lewatnya di Telkom. Itu sih dia. Jurusannya apa itu Telkom? Ini IndiHome enggak ya? Nggak, beda. Langsung noleh pegawai IndiHome. Kalau jurusan S1 Sistem Informasi. Sistem informasi. Outputnya kemana itu? Maksudnya setelah sarjana biasanya orang kerja di Nah ini apa? dia. Awalnya juga aku masuk sistem informasi ini aku nggak tahu nih bang ini jurusan apa. Jadi dulu karena emang senangnya awalnya pengen di petroleum, pengennya di STTM Fakultas Teknik Tambang Minyak. Minyak. Pengennya di sana. Nah tapi kita coba di sana, mungkin kapasitas otak nggak nyampe gitu kan, mungkin gitu kan. Nah cobalah cari di bisnisnya. Dulu pengennya di bisnis juga karena maksudnya udahlah mungkin nggak bisa jadi tukang tambang minyak, ya bisa di bisnisnya mana tahu suatu saat bisa bisnis minyak, gitu dia kan. Kita coba beli bisnisnya, nah rupanya pun tak lewat. MBTI, manajemen bisnis, dulu pengen itu manajemen bisnis telekomunikasi informasi. Nah pilihan keduanya itu sistem informasi. Lulusnya di Sistem informasi. Nah, jadi waktu masuk ini pun awalnya bingung apa sistem informasi ini. Nah bahkan karena kan kita dulu SMA aja jarang megang komputer, ya biasalah di Medan kan.
Rupanya sampai sana komputer semua gitu kan. Komputer semua? Komputer semua. Oke. Nah, tapi bersyukurnya juga sistem informasi ini Bang, dia 50-50. Dia beda dengan informatika. Beda sama informatika, Beda. bedanya? Kalau di informatika nih mungkin full web, full IT lah. Oke. Nah, tapi sistem informasi ini 50% bisnis, 50% IT. Oke. Nah, simpelnya mengotomasi bisnis ke digital. Oke. Itu sih sistem Wah, informasi. berarti hari ini Abai sudah punya bisnis? Punya Bang, Oke. kecil-kecilan. Boleh tahu apa bisnisnya, Bay? Kalau bisnis sekarang di Bandung ada sama teman-teman juga, ada di Mornaik, ada juga sekarang lagi ngurus. Mornaik apa arti anak malam nggak? Jadi naik malam. Mornaik ini banyak kita hidup di sepertiga malam. Karena orang lain tidur, kita fokus. Tahajud harusnya. Oh iya. Ya, itulah tadi Bang, aktif tadi kan bisa tahajud. Oh iya. Berarti bisa ngedesain. Berarti di saat waktu sepertiga malam, disitulah kita kerja gitu. Iya. Itu asal mula Mornaik tadi. Awal mula di situ. Bareng teman-teman. Oke, itu ngapain aja? Jadi awalnya bisnisnya? berangkat dari Mornaik ini dari teman-teman, teman-teman punya bisnis, cuman kan masih masing-masing. Nah, kita dari kawan-kawan juga awalnya dari organisasi di kampus, setelah kita tamat dari kampus, ya kenapa nggak kita bikin grup lah? Karena kan kalau kita jalan babarengan, kalau kita kan Bandung nih babarengan, kalau kita babarengan ini lebih cepat jalannya, lebih cepat sampai. Berarti Mornaik ini isinya ya memang kampus. Isinya bukan kupu-kupu malam, enggak? Enggak. Jadi di Mornaik Butterfly Night. Lebih banyak apa? Maksudnya ada teman-teman bisnis di konveksi kita gabung. Ada teman-teman bisnis coffee shop, ayo kita gabung. Ada teman-teman yang kelola ya ibaratnya di saham. Apa yang dijual itu apa? Aku masih belum nyambung. Apa yang dijual sama Mornaik ini? Mornaik ini grup. Ya. Di bawahnya ada induk yang ada yang anak IT, jasa. Berarti kita jual jasanya. Oh. Jadi ini ya bisa kita bilang komunitas tapi lebih legal lah. Oke. Jadi ada yang IT, ada yang konveksi, ada yang studio, foto studio, ada yang kreatif agensi. Nah kan sekarang Abai di Deli Serdang nih nggak kontrol ke Bandung lagi untuk usaha-usahanya. Kalau kontrol ada. Sering kesana berarti? Ada sering, cuman maksudnya bukan tiap hari kita kesana gitu kan Bang. Paten kali lah kita dari Deli Serdang tiap hari ke Bandung kan pusing kan. Iya, kalau udah namanya deket nama Ijek. Aduh ampun. Oke, kenapa nggak buatnya di Deli Serdang? Nah karena saya 5 tahun Bang di Bandung. Iya. Nah, 5 tahun di Bandung, balik ke Deli Serdang tuh 2020. Ada keinginan mau buat, ya cuman ini lagi cari kawan-kawan lah. Ya mana tahu nanti Bang Ajis mau, ya kita bisa sama-sama kan itu. Bisa, tergantung malamnya jam berapa kan. Saya nggak bisa lama-lama, bentar lagi tidur saya ini. Tapi kayaknya aktif di kampus juga ini. Aktif di kampus. Aktif di kampus, organisasi kampus. Organisasi kampus. Apa namanya? Apa namanya? EM gitu, BEM, Badan Eksekutif. Badan Eksekutif. Di organisasi kewirausahaan kampus juga ada. Ada. HIPMI itu. HIPMI, Himpunan Pengusaha Minang. Himpunan Pengusaha Indonesia. Oh, dari kapan mulai bergabung di HIPMI PT berarti ya? HIPMI kampus ya. Gabung dari awal 2015. 2015 pertama kali ke Bandung. Kalau nggak salah HIPMI PT Telkom itu HIPMI PT pertama di Indonesia. Benar, HIPMI PT pertama di Indonesia. Tahun berapa itu? 2006. 2006, sedangkan Abai masuk 2015. Itu masuk susah masuk HIPMI PT di Telkom. Di Telkom lumayan karena ada stepnya, maksudnya banyak stepnya lah. Ada rangkaian-rangkaiannya, yang entrepreneur cup apa gitu. Itulah ya. Yang entrepreneur YEC, yang entrepreneur camp. Dia harus ikut dulu rangkaian kegiatan. Ada open mind gitu. Ada interview, terus ya banyak lah. Ada kalau nggak salah 5 kalau aku nggak ingat ya. Kalau saya lupa gitu Bang. Kalau di kampus ikut ome-ome. Ikut ome. Di Medan nggak tahu tuh ome. Kalau di Bandung Bang namanya Orex. Orex ya? Orex ya, iya. Kalau di Medan Sumatera Utara, kau ikut Omek apa nggak ngerti itu, iya kan? Orex ya berarti di Bandung. Orex. Apa? Kalau Orex saya ikut di Sapma ikut di Sapma Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila, ikut juga di HMI. Sapmanya berarti Sapma di Bandung? Di Komisariat Telkom. Oh Telkom, oke. Di HMI juga? Di HMI juga. Oke, tadi di HIPMI mulai dari 2015 sampai tamat lah ya. Sampai tamat. Nah, ini kita belum tahu ya. Juga belum pernah ngobrol sama anak-anak HIPMI.
Dan ini adalah Abah ini anak HIPMI PT pertama yang hadir di Bacrit Podcast. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, makanya menarik untuk kita kupas HIPMI PT Telkom ini kegiatannya ngapain aja? Kalau HIPMI PT Telkom tuh dulu, jadi kita ini berdasarkan HIPMI PT Telkom ya. Iya. Kita bagi dua nih. Jadi di situ tuh ada emang orang yang benar-benar sudah ada bisnis, anak kuliahan sudah ada bisnis. Di situ kita kembangkan dan 50% tuh ada yang tertarik di bisnis tapi belum punya bisnis. Nah, jadi seleksinya di situ aja dia. Sudah punya bisnis atau punya ketertarikan di bisnis. Berarti yang nggak punya bisnis nggak bisa masuk HIPMI PT? Bisa, itu tadi. Tapi ketertarikan di bisnis dia ada. Iya, kalau dia tertarik aja tidak untuk melangkah. Nah, di sini tadi Bang ada tahapan seleksi. Kita dulu seleksi itu bikin business plan. BMC, business model canvas. Coba nih punya ide, punya gagasan atau apa. Nah, ya kan berbentuk ide, kan itu selling of dream. Menjual mimpi, aku mimpi jadi presiden. Jadi betul lah nanti. Siap. Jadi HIPMI PT itu yang di Telkom setelah tamat gabung di HIPMI Sumut. Bandung. Saya enggak. Sekarang enggak. Berarti kan itu kan harusnya ada linknya kan ya, jaringannya kan ya. Untuk misalnya aku alumni HIPMI PT Telkom nih, berhubunganlah dengan HIPMI Sumut mungkin atau HIPMI Medan atau HIPMI Deli Serdang, ada? Saya dulu pernah masuk di HIPMI Deli Serdang. Zaman masih Tum Bobi. Bang Farul, Tum Bobi. Farul Adli. Bang Farul, Bang Farul dokter. Demokrat. Iya, Siregar. Iya, Siregar. Iya, anaknya Pak Utop. Anak Pak Utop. Nah, ini juga gabungnya itu awalnya kan saya di HIPMI Bandung kan. Iya. Karena dari HIPMI Telkom ke HIPMI Bandung. Cuman karena balik 2020 dengarlah nama kita sama Bang Farul diajakin. Nah, saat itu juga bilang Bang SK kita masih di sana, ya udah nggak ada masalah bergaul aja. Ya, gabung aja bebarengan kata gitu. Ya udah kita bilang. Jadi hari ini tergabung di HIPMI Deli Serdang? Enggak. Hari ini enggak. Kenapa enggak? Lanjut. Ya nggak diajak Bang. Hah? Tapi diajak tadi? Iya kan Bang Farul udah demisioner. Ketika berganti, tapi dia sekarang masih di HIPMI kan? Dia di HIPMI Sumut. Oh, dia di HIPMI Sumut malahan? Kalau nggak salah dia sekarang di HIPMI Sumut. Oh gitu. Jadi ketika dia demisioner nggak ada yang ngajakin lagi di HIPMI Deli Serdang? Gitu. Tapi pengen sebenarnya? Nggak juga Bang. Nggak juga. Kenapa? Karena ya maksudnya ya kita berbicara HIPMI ini Bang, HIPMI ini kebermanfaatannya luas. Tapi pasti kan ada kultur-kultur yang berbeda nih. Setiap daerah memiliki kultur yang berbeda. Ya kalau untuk di Deli Serdang mungkin saya memilih untuk saat ini memilih nggak tahu ke depannya. Gitu kan. Kita kan nggak bisa bilang nggak tahu ke depannya. Kalau saat ini saya masih aktif di HIPMI Bandung bahkan. Oh iya. Kemarin Muscap juga kita hadir gitu, Muscap di Bandung. Jadi ya lebih merawat teman-teman di sana lah, karena ya kalau di sini mungkin kita punya jalan-jalan yang lain gitu kan Bang, untuk berorganisasi mungkin di apa Gekraf gitu, iya. Abang ajak aku ke situ. Siap. Gitu Pak. Siap Abai, siap. Oke, HIPMI PT terus tadi HMI berarti aktif ya kemarin ya. HMI aktif di Bandung. Dia Bandung. Dan gabung di HMI Deli Serdang nggak ada ya, nggak ada. Ya ini ada tapi HMI Deli Serdang ada. HMI Deli Serdang ada. Ada dengar, cuman maksudnya pergerakannya nggak dengar. Ya, gitulah. Oke, gitu kan. ya. Diam berarti nggak jalan. Ini gini deh Bang, antara emang ada dan tiada. Bukan. Antara emang tidak terdengar. Atau saya yang tak dengar. Kan itu dia, beda itu. Oke. Atau beda sudahlah ya. Mungkin saya nggak dengar, mungkin itu dia, Bang. Iya, oke. Nah, tinggal di Luwu Pakam. Ini akhir-akhir ini juga karena banyak adik sepupu itu ada yang sekolahnya di Pakam dekat kantor DPR, ya kan. Dengar kabar banyaknya gemot, ya kan, narkoba, terus anak-anak yang ngelim. Pendapat seorang caleg muda di Deli Serdang seperti apa? Jadi gini Bang, kalau kita berbicara tentang geng mod, kalau saya tak sepakat sebenarnya kalau adik-adik kita ini dibilang geng mod. Kenapa? Dalam artian seperti ini. Ini adik-adik ini kita sebenarnya mereka ngumpul di tongkrongan, ya ngumpul lah kawan-kawan. Nah, jadi ada beberapa tongkrongan, maksudnya ini tongkrongan A, tongkrongan B kita bilang ya kan. Nah, ini mereka jalan nih, kadang di jalan, tiba-tiba ya perkara angkat gas aja ini kan, angkat gas ribut. Nah, ini dianggap diklaim sama masyarakat geng mod.
Nah, terus juga kadang ada lah yang kita dengar isu-isu pembegalan. Bahkan saya tahu persis yang begal ini kadang bukan adik-adik kita. Nah, ada lah misalnya namanya si A gitu, geng mod A gitu. Diisukan sama diisukan sama media geng mod A. Padahal ini bukan. Ini kadang orang luar yang main di daerah kita. Cuman karena adik kita nih sering bahasa anak-anak ini kan rolling. Nah, mereka nih sering rolling. Terus langsung diklaim sama media, oh ini karena mereka sering rolling di Pakam. Ini komunitas A ini dibilang geng mod, padahal bukan. Nah, dan padahal pemainnya emang beneran geng mod. Dalam artian bener-bener begal lah dalam artian. Tapi di Pakam ada geng mod? Kalau saya bilang nggak ada. Nggak ada geng mod. Yakin? Yakin. Berarti itu adalah asumsi masyarakat saja? Asumsi liar masyarakat. Bagaimana cara untuk menghilangkan asumsi masyarakat tadi bahwasanya ini Pakam nih banyak gemotnya? Cara yang idenya lah untuk menghilangkan. Nah, kalau saya aku dekat sama adik-adik kita yang ibaratnya di komunitas. Komunitas apa itu? Komunitas ya perkumpulan tongkrongan, perkumpulan kawan-kawan lah di komunitas. Aku banyak dekat sama adik-adik di situ. Nah, kalau caraku, aku ajak mereka nih, ayo kita bikin kegiatan positif. Nah, ketika hal-hal mereka nih ada masuk ke hal-hal positif, lupa orang sama hal-hal negatif. Dalam artian rolling, lupa mereka kalau mereka sudah ada hal-hal positif. Ya kita bilang lah mereka ngapain, mural kayak olahraga. Ya banyak hal positif yang bisa dilakukan. Nah, cuman kan karena tidak ada tempatnya, Bang. Di Pakam ini bahkan di Serdang ya, tidak ada tempatnya untuk anak muda. Tidak ada wadahnya. Tidak ada wadahnya. Kita ciptakan, Bang. Cocok. Betul. Sepakat. Gekraf apa? Gerakan ekonomi kreatif. Gekraf gerakan ekonomi kreatif. Siap. Oke, gitu. Tapi ada tapi ya, Bang. Apa tuh? Ini harus kita tekankan sama pemerintah sebenarnya. Apa yang harus ditekankan? Dalam artian ekonomi kreatif ini kalau dapat dorongan dari pemerintah ini lebih paten. Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Kalau emang sepakat adik-adik tadi kita kumpulkan, ya kan, kita kasih pemahaman, ya kan, artinya ketika kita diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan negatif itu hilang secara perlahan. Nah, itu dia. Jadi dengan hadirnya Gekraf mungkin kita bisa isi kegiatan mereka dengan positif kan gitu. Ngumpul-ngumpulnya yang kadang kalau ngumpul itu bicarain cewek, bicarain kawan, dia kawan main sama dia nih segala macam. Nah, itu bisa diubah menjadi gimana bisnismu. Nah, itu dia, Bang. Jadi juga kita berbicara tadi ekonomi kreatif, gerakan kreatif ya, Gekraf gerakan kreatif. Nah, ini kan harus ada wadah ya, Bang. Tempat lah minimal. Harus ada tempat. Ya menurut aku, ya kalau aku dulu berkaca di Bandung, di Bandung nih banyak tempat dari pemerintah untuk anak muda. Ada lapangan skate. Berarti di Bandung banyak tempat untuk anak muda. Di Deli Serdang nggak ada. Sekarang intinya kira-kira apa penyebabnya Deli Serdang nggak ada tempat? Tidak ada kehadiran pemerintah untuk anak-anak muda ini. Kurang ya rasa peduli mereka terhadap anak-anak muda. Yang itu kalau kita bilang berarti yang salah eksekutifnya atau legislatifnya? Kalau berbicara tentang eksekutif legislatif, ya aku pun kurang paham kali, Bang. Tapi harusnya dari legislatif mendorong. Mendorong. Ya karena dari legislatif ini bisa ya. Orang ini untuk minta proyek bisa telepon kadis. Masa orang nggak bisa telepon kadis-kadis tuh atau pemerintah atau eksekutif tuh untuk kasih wadah. Nah, itu fungsi legislatif. Ya, fungsi eksekutif juga harusnya juga mendengar masukan dari masyarakat ataupun masukan dari legislatif ataupun masukan dari yang lainnya. Kan itu dia. Nah, jangan didengar aja. Kadang bang pemerintah nih ya dengar, oh iya habis itu lupa. Kan itu dia. Abai sekarang menjadi calon bacalek lah ya. Bacalek atau udah caleg? Bacalek karena belum DCT. Nah, sekarang kan Abai bacalek. Apa yang pengen sekali Abai perjuangkan di kepemudaan? Iya, tadi kalau kepemudaan emang pengen benar-benar mendorong wadah untuk anak muda. Kita pengen merangkul karena untuk saat ini, Bang, tidak ada, ya menurut saya ya tidak ada legislatif yang dekat dengan keringat masyarakat. Masyarakat ini kan luas, masyarakat tua, masyarakat muda. Ya kalau kita anak muda, kita harus fokus ya anak muda. Karena saya sangat yakin semua pergerakan ini dari anak muda. Nah, bahkan dari kita dulu reformasi, juga dari zaman-zaman kaum muda Soekarno. Ini kan anak muda. Langkah pertamanya ketika misalnya terpilih Raza Iqbal sebagai anggota dewan, apa langkah pertamanya? Langkah pertama aku dorong itu tentang peraturan anak-anak muda atau wadah-wadah anak muda. Wadahnya seperti apa?
Ya lebih detail. Biar mungkin ini Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati nonton ini atau ajudan-ajudannya nonton ini bisa disampaikan. Kalau wadah, kalau bisa satu gedung, ya gedung satu tempat, ya ini semua wadah anak ngumpul. Ada di situ ekonomi kreatif, ada di situ sarana olahraga, ada apa. Ya saat ini Bang, sarana olahraga mungkin ada, tapi bisa nggak kita pakai? Oke. Nah, kan banyak birokrasi laporan atau apa. Ya kan itu dia. Ya udah, ini kalau saya itu kita dorong. Oke. Nah, itu kita dorong kok bisa. Udah bebas anak muda apa? Tapi tetap harus dikontrol. Nah, disitulah ada mungkin organisasi yang mengatur. Oke. Nah, ada di bawah pemerintahan mana, kan itu dia. Tapi ini kan kita sambil diskusi lah ya. Ada satu saran yang pengen aku sampaikan ketika nanti Abai nyampe. Yang pertama, Abai untuk memperjuangkan adalah wadah komunikasinya aja dulu. Iya. Jadi minta kepada bupati, wakil bupati menyiapkan wadah forum diskusi anak muda secara keseluruhan. Kalian pengen apa? Kalau tadi itu kan pengennya Abai. Iya. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya anak muda dikumpulkan komunikasi segala macam, terciptalah ide-ide anak muda tadi. Nah, pemerintah juga nggak hanya tinggal nih kukasih, tapi pemerintah juga memikirkan bagaimana caranya wadah tadi bisa menciptakan APBD. Ya kan, menambah anggaran tadi. Nah, kalau saya punya ide, Bay. Kalau misalnya Bay duduk jadi anggota dewan, ini satu ide mungkin bisa diperjuangkan. Nanti mungkin bisa jadi, ini kan banyak teman-teman juga nih yang nyalip. Kalau mereka duduk, saya akan mendorong mereka untuk memperjuangkan ini. Ciptakan setiap desa itu bioskop desa. Ya. Bioskop desa itu akan tercipta perputaran ekonomi di desa. Ya, bioskop desa kecil aja, kayak nonton layar tancap. Jadi kembali seperti dulu, tapi dengan ekonomi kreatif. Ya kan? Yang ditampilkan apa? Karya-karya anak desa. Setelah itu nanti antar desa nanti dilombakan, ditampilkan di gedung bupati. Betul. Suatu penghargaan. Nah, ini yang mungkin nggak kecapai sampai situ langkah-langkah anggota-anggota legislatif ini, karena anggota legislatif ini, mohon maaf, bukan milenial, malah kolonial semua. Nah, itu dia Bang. Ini berbicara tentang apa tadi namanya? Nonton. Aku Bang tanggal 16 nih insya Allah tuh gelar nonton bareng tuh di mana? Di Masjid Al-Huda. Di Pakam? Iya, di Pakam. Film apa? Filmnya karena di masjid kan Bang, aku tarik itu filmnya ini mungkin film Nabi Muhammad. Kapan itu? Al-Fatih, tanggal 16 insya Allah. Itu karya siapa? Ya film nasional Bang, film apa? Oke, itu bisa jadi awalan yang bagus. Iya, itu dia. Untuk merangsang anak muda yang hadir, gimana caranya mereka yang nonton ini supaya biar mereka yang ditonton. Bisa film mereka kan? Iya. Ya, cocok. Itu aku harus datang itu. Cocok, kabarin Bang, aku itu, Bay. Oke, Bang. Iya kan? Karena banyak loh potensi anak muda yang suka film, yang suka sama karya, tapi tidak ada wadah sama pemerintah ini. Benar. Anak muda itu butuh apresiasi, bukan hanya sekedar uang, apresiasi panggung cukup. Ya. Kayak gitu. Hari ini panggung yang disediakan pemerintah untuk anak muda apa sih? Duta wisata segala macam. Duta wisata dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah. Ya, habis itu bisa jadi duta jadi honorer. Iya. Ya itu yang terjadi hari ini kan. Iya. Gitu. Dan nggak semua orang bisa jadi duta, tapi semua orang bisa menciptakan karya. Betul. Kan gitu. Betul. Itu dia. Bener Bang. Jadi masalah kekaryaan ini di daerah kita terutama di Deli Serdang ya sangat tak dihargain karya-karya ini. Padahal semua bergerak dari karya. Iya. Itulah permintaan pribadi aku kepada Abai kalau duduk. Jadi caleg jadi anggota dewan dari Golkar, perjuangkan itu. Ah, itulah Bang, makanya saya di Partai Golkar, golongan karya, karena kita sangat sepakat dari karya. Siap. Gimana slogannya, jargonnya Golkar gimana? Golkar menang gitu. Oh, ya. Golkar menang gitu ya. Kalau Sumut ada Golkar bersama berjuang menang. Oh, oke. Itu semua. Iya. Gitu. Kalau Deli Serdang ketua Golkarnya? Pak Hamdani Syaputra. Pak Hamdani, iya. Oke. Tadi itu bicara tentang potensi anak muda dan kepengennya anak muda. Ini cukup terwakilkan dengan ada kita. Cukup bukan berarti udah segini aja, tapi kita masih pengen cari mana potensi lainnya. Ya. Nah, Abai sebagai caleg gitu ya, apa persiapan Abai untuk menang? Kalau persiapan untuk menang Bang, yang pertama paling tingkatkan ibadah.
Ya. Nah, itu kan masalah apa nih Bang? Masalah kita sama yang di atas. Hablum minallah, itu hablum minallah. Hablum minannasnya. Hablum minannas, kita persiapkan strategi lah sama teman-teman, kita bentuk tim, kita bikin gagasan. Karena ya juga kan kita berbicara SDM kan juga pelan-pelan ini kita rangkul Bang. Okay. Karena kan juga saya lama di Jawa, kembali ke sini, kita tarik kawan-kawan, kita tampung semua aspirasi kawan-kawan. Nah jadi ya seperti tadi aspirasi abang, ya kan salah satu bentuk aspirasi. Ini kita rangkul semua. Strategi saya siapkan di situ. Ya masalah lain teknis lah bang. Ya karena anggota dewan itu dapil hanya untuk pemilihan saja. Tapi ketika sudah duduk dia punya semua rakyat. Betul. Yang ada di Deli Serdang. Nah walaupun kita beda dapil, saya punya ide seperti itu. Tolong diperjuangkan. Siap. Kan gitu. Nah gini, baik tadi masih kurang terjawab dengan pertanyaan aku. Apa persiapan Abai untuk menang di 2024? Semua caleg punya cara, punya persiapan termasuk material. Ya. Nah, berapa nominal yang Abai siapkan untuk menang? Jadi kalau berbicara nominal bang, apalagi kita anak muda gitu kan. Nah, ini sekarang ini permasalahannya yang saat ini kita hadapi di masyarakat. Ketika kita datang ke masyarakat semua berbicara Wanipiro. Ya. Ini permasalahan utama. NPWP. Iya NPWP. Nah, ini masalah utama. Kalau untuk saat ini kita kalah satu langkah bang, sama incumbent. Oke. Kita kalah satu langkah. Kenapa? Incumbent di dapil itu Ame. Ada Pak Tengku Ame. Pak Ame sama Pak Ucok. Mikail, Pak Ucok Purba. Mikail Purba. Tapi Pak Ucok naik sumut. Oke. Jadi permasalahan ini, kenapa saya bilang ini permasalahan? Kita kalah satu langkah. Mereka nih datang dengan reses. Oke. Di akhir-akhir ya. Mereka datang dengan reses. Reses ini kan harusnya sosialisasi terhadap undang-undang gitu kan. Tapi ini banyak dan ini bukan rahasia umum. Ini dipakai untuk kampanye. Ini kita bilang kita kalah satu langkah. Mereka menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Ini yang pertama. Itu kita udah kalah satu langkah. Yang kedua kita bisa bilang kita, apalagi saya kalah dua langkah. Dibanding om-om yang lain itu mungkin uang kita tak seberapa bang. Ya, cuman emang berbicara tentang logika tanpa logistik omong kosong. Kos politik ada, apalagi di Indonesia. Kos politik di Indonesia ini sangat tinggi. Nah makanya ini yang jadi permasalahan banyak disalah gunakan setelah mereka duduk. Nah kalau saya sekarang meminim kos tersebut. Karena apa bang? Kita berbicara gagasan. Saya berbicara gagasan, saya berbicara kebermanfaatan. Emang ini susah. Karena masyarakat kita sudah dihadapin dengan Wanipiro tadi. Wanipiro, ya. Dan ini bukan salah masyarakat. Ini salah oknum-oknum caleg tadi. Karena mereka tidak punya otak, mereka tidak punya gagasan karena orang tuanya banyak uang, karena mungkin bapaknya banyak uang. Mereka datang ke masyarakat, udahlah. Cakap pun kadang ada yang tak pandai bang. Ya. Bahkan ada yang tak pandai baca. Ya. Setelah jadi anggota dewan baru pandai baca. Ya. Gitu. Dia datang udah satu orang kasih sekian. Nah masyarakat kita ini kan juga untuk SDM-nya banyak tertinggal. Karena mereka nih mementingkan, udahlah aku dapat 200.000 aku pilih nih. Nah tapi mereka tidak pernah memikirkan 200.000 ini untuk 5 tahun. Oke. Nah, berarti Abai tidak menggunakan strategi politik dekat-dekat hari H. Enggak bang, saya paling anti dalam artian money politik. Tapi kalau tiba-tiba ada investor ngasih buy, nih duit, tapi nanti bantuin ya, gimana? Kalau itu kayak aduh, gini. Apakah Abai terima atau Abai tolak? Kalau dia minta, baik kau harus menang ini duit sekian, karena kalau kau menang nanti aku minta ini. Nah itu deh bang, kalau aku pribadi, seandainya yang di akhir nih, baik, aku kasih kau sekian, ini duit kau sebarkan kau menang, tapi aku minta ini, aku lebih milih nggak bang? Nggak ambil itu ya. Oke. Nggak ambil. Dalam artian ya emang pertempuran kita harus menang. Dalam artian ya pertempuran harus menang. Tapi kan bang tadi kan ada hal-hal hablum minallah tadi bang. Ada prinsip-prinsip yang nggak mau kita langgar. Ini menarik, mengubah pola. Anak muda itu nggak usah pakai pola kolonial yang ketika jumpa masyarakat, Bu tolong ya pilih, Bu tolong ya pilih. Nah itu harus dirubah dari kita. Kalau emang itu konsisten dengan apa yang diomongin Abai, saya respect. Saya respect sama Abai kalau Abai ngelakuin hal yang tidak ngelakuin hal gitu tadi. Tapi apa strategi pemenangan Abai ini? Kalau strategi aku bang berbicara strategi pemenangan, ini aku niatkan silaturahmi bang.
Oke. Silaturahmi. Jadi aku banyak keliling aja. Oke. Saat ini aku banyak keliling. Coba kasih kepercayaan sama masyarakat. Emang berat. Aku akuin berat bang. Aku udah keliling ya, mungkin hampir 1,5 bulan berat dihadapin kita sama masyarakat karena ini salah dari anggota-anggota dewan sebelumnya juga karena mereka udah hilang kepercayaan ini. Nah makanya coba kita kasih hal-hal baru, bisa nggak? Kadang mereka ala kok sama aja nih kayak yang lain katanya. Nggak bu, aku bilang ya. Terakhir mereka coba bicara, kita sharing-sharing. Nah bahkan ada yang saya bilang, bu sekarang ini bu, aku kasih bu 200, aku bilang ya kan. Tapi nanti setelah aku jadi, aku bilang ya kan. Ibu panggil saya, ibu minta bantu sama saya nggak mau bantu. Bilang. Baru ibu bilang, kenapa saya nggak mau bantu? Ya kamu saya bayar. Saya bilang itu. Tapi bu, semisalnya ibu emang dukung saya penuh, ibu tak saya bayar, aku bilang. Ibu ada masalah, saya tak bantu, ibu pukul aku diam aja. Karena ibu ikhlas mendoakan saya, ibu ikhlas memilih saya. Nah, jadi ada hal yang ibaratnya sama-sama kebermanfaatan. Oke. Hari ini Abai sudah bermanfaat apa aja untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat bang sekarang nih adik-adik gitu kan aku udah mulai aktif nih bentukin komunitas yang awalnya dianggap negatif aku orang positif. Oke, apa yang Abai kasih sama komunitas itu? Ya support finansial ada. Oke. Support finansial ada, terus juga kadang kan adik-adik nih butuh akses mereka kadang ya sesimpel bang bikin acara futsal, mereka bingung cari wasit. Sesimpel itu aja. Coba kita punya teman-teman yang ada di Unimed, ya coba kita wadahin. Tapi kan nggak semua anak muda suka futsal. Benar, ya itu tadi dia bang kebermanfaatan ini kan kita tidak bisa langsung satu kali masuk ubah semua. Jadi dari hal-hal terdekat kita dulu. Kita kemarin ini yang saya bilang tanggal 16 kita bikin nobar. Kita balikan anak-anak muda yang terutama ibarat masjid kita balikan ke masjid. Kita bikin di malam Sabtu, di habis sisa, yuk nonton film. Nah dari situ kan kepanggil lah nih. Boleh, menarik itu. Yang nobar itu boleh pakai nama Gekrap lah. Serius boleh. Boleh. Kita tonton film Bang Jis, ada film Bang Jis kita tonton sekalian. Itu film apa judulnya? Kalau ini udah ngomongin sama tim rencana tuh film kalau nggak film Muhammad, cuman kan film Muhammad durasi panjang 3 jam. Berarti kalau kita jam 8 kan sampai malam kan bang. Ini kemungkinan diubah ke Al-Fatih. Oke. Harus di masjid pemutarannya. Jadi gini bang, kalau dari kami arahkan karena saya percaya semua ini kita beragama, kita berawal dulu kembali dari iman. Nah, sama teman-teman di agama Nasrani juga saya bilang, coba ada film apa? Mereka bilang, "Bang, ada film apa? Mesayah ya," katanya. Kita bisa Bang nobar film di sana katanya. Mungkin hari Minggu Bang setelah kita gereja kita bisa nonton itu boleh, aku bilang. Jadi ini emang sekarang tim lagi fokusin bentuk-bentuk di setiap kawan-kawan lah yang ibaratnya gereja, masjid, kan di masjid kan juga ada remaja masjid, mereka juga di bawah BKM. Nah, aku lagi bentuk ke sana. Oke, insya Allah hadir tanggal berapa? 16. Insya Allah tanggal 16 bang. Nanti aku kontak, maksudnya fix nggak ya? Ya, oke. Harus jadi lah gitu. Insya Allah bang. Aku datang harus jadi. Ya kan? Kalau nggak jadi nanti aku nonton sendiri lama baik-baik semana nih. Itu lah bang, kita support ya kan, kita support Infokus. Itu ya. Sama teman-teman. Karena ini dampaknya kecil. Maksudnya ini hal kecil, tapi bisa berdampak besar. Oke. Nah, siap. Gitu deh. Oke, mungkin gitu, Bay. Aku sangat support Abai terpilih, tapi tadi ada ide yang aku sampaikan dan itu bisa Abai jual untuk kampanye. Iya. Ide yang aku sampaikan tadi bisa jual tapi harus dipertanggungjawabkan, harus diperjuangkan, kan gitu. Oke, terima kasih Abai. Ada yang mau disampaikan untuk penonton kita, anak-anak muda yang di Pakam, di Tanjung Morawa dan di Deli Serdang khususnya? Boleh lihat sini, Bay. Kalau untuk anak-anak muda Deli Serdang, Bang. Oh, bentar, tapi sebelum maaf aku potong. Sebelum kita lanjut, ada nggak pertanyaan dari penonton offline ini? Nggak ada? Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan terakhir Abai sampaikan motivasi boleh, pesannya untuk anak muda khususnya Deli Serdang? Boleh, Bay? Mungkin gini, untuk anak-anak muda Deli Serdang, kita harus sama-sama dalam artian rapatkan barisan karena berat kalau kita tak kompak, kalau kita tak rapatkan barisan, ini berat. Karena ini emang sekarang sudah waktunya pemuda ambil peran. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abai udah mau mampir di Bacrit Podcast. Banyak kali kuamu. Oke. Terima kasih semuanya udah menonton video ini, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.